apa kita isi satu persatu gitu. Nah, ada beberapa yang memang harus disamakan persepsinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir ya. Karena ini ganti nama dulu. Ganti nama. Antara yang kurang sekali dengan yang sangat baik ya. Jadi pastikan ketika syuting itu Bapak Ibu punya checklist ya, punya checklist apa yang harus dilakukan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Biar semua aspek yang ada dalam video itu muncul. Kemudian setelah mengkondisikan kelas kan ada guru memotivasi, guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, dan lain sebagainya ya. Mungkin ini sudah pernah dibahas oleh para guru pamong dan juga para dosen ketika PPL aksi 1 sampai 4. Betul? Sudah dibahas belum? Atau lupa lagi? Sempat, tapi pas di akhir-akhir sih kemarin sama kalau Pak Panunu kemarin itu baru nyampein ini. Oh iya. Ya. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian kompetensi. Guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Mau apa, kita belajar apa gitu ya. Dan kemudian dikaitkan dengan pembudayaan karakter. Guru mengecek kemampuan awal siswa ya dengan metode atau instrumen yang tepat. Misalnya boleh dengan cara bertanya secara lisan ya, atau misalnya memberikan link, kalau mau feedback sekali misalnya memberikan link pretest melalui Google Form. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti itu apa saja? Guru menunjukkan pemahaman materi secara benar. Ya, ketika menyampaikan materi itu benar, tidak ada miskonsepsi. Guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Ini juga berhubungan dengan classroom language ya. Nanti Bapak dan Ibu kami akan mengapresiasi sekali Bapak dan Ibu yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris soalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris secara dominan di kelas. Meskipun ada beberapa kegiatan misalnya yang Bapak dan Ibu perlu menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Yang penting dominannya itu bahasa Inggris. Ya. Karena di sini ada mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Kemudian guru menunjukkan perilaku positif terhadap pembelajaran, ya, dan juga mengajak siswa bersikap yang sama. Guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan ya, atau secara logis. Ya. Misalnya kalau mengajarkan teks kan berarti yang pertama yang dijelaskan itu apa dulu, coba Bapak Ibu? Kalau memberikan materi mengenai pembelajaran teks yang dijelaskan kira-kira apa dulu? Jenis teksnya, Bu. Jenis teksnya, lalu generic structure-nya. Ya, definition-nya ya, definition. Setelah definition apa? Structure-nya. Social function. Setelah social function, linguistic features, dan lain sebagainya. Jadi berurutan. Tidak mungkin kan menjelaskan dulu generic structure tanpa menjelaskan dulu definition bersama social function gitu ya. Jadi berurutan. Kemudian guru menyajikan materi pembelajaran secara terpadu. Ya, secara terpadu berarti artinya saling terkait dan juga secara komprehensif ya, terpadu. Misalnya kalau menjelaskan mengenai prosedur teks berarti semua aspek yang harus disampaikan dalam jenis-jenis prosedur teks itu dijelaskan. Kemudian guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, kehidupan nyata itu kayak apa? Ya, misalnya kalau prosedur teks misalnya perlihatkan, yang mudahnya memperlihatkan bungkus Indomie, misalnya gitu ya. Di belakangnya itu kan ada prosedur, ya. Atau perlihatkan kardus obat, misalnya gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan salah satu contoh prosedur teks. Bentar.
Oke. Kemudian setelah berhubungan dengan kehidupan nyata, guru menyajikan pembelajaran yang memadukan TPEC ya dalam pembelajaran. Ini sudah jelas ya. Nanti aspek-aspek TPEC-nya pasti akan terlihat ya, yang paling sederhananya misalnya memperlihatkan PowerPoint gitu ya, presentation, ada projector, kemudian ada speaker, misalnya ada mikrofon, kemudian yang lebih advance laginya misalnya menggunakan educational teknologi tertentu, misalnya memakai aplikasi-aplikasi tertentu. Itu salah satu contoh TPEC. Kemudian guru menyajikan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks atau model dan strategi yang dipilih. Nah, gitu ya. Misalnya apa gitu ya, GBA berarti mulai dari BKOF ya, Building Knowledge of the Field. Ya, kemudian Modeling of Text, Joint Construction, Independent Construction. Kemudian kalau pakai scientific, misalnya mulai langkah dari bertanya dan lain sebagainya sampai akhir. KJBL bagaimana, kalau PBL bagaimana. Kemudian nomor 16 ya, guru melakukan assessment for learning atau assessment as learning, tentu saja dengan menggunakan metode atau instrumen yang tepat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan penutup ya, menyimpulkan hasil pembelajaran. Ya, guru boleh mengarahkan siswanya ya merumuskan sendiri atau membuat rangkuman misalnya gitu ya dengan baik dan benar. Lalu guru melakukan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan metode yang tepat. Makanya waktu itu kan instrumen evaluasinya sudah dibuat. Kemudian guru melakukan refleksi. Refleksi proses pembelajaran bersama siswa dilakukan jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau daring. Ya. Nah, kalau daring berbeda lagi ya. Nah, kemudian guru memberikan tugas tindak lanjut. Ya, misalnya memberi PR atau memberi tugas lanjutan ya, dan lain-lain. Nah, selain langkah-langkah pembelajaran, dalam video juga akan dinilai kepribadian, yaitu memesona, menampilkan wajah ceria, ya, dari awal sampai akhir, memberikan perhatian, keserasian berbusana, menginspirasi dan memotivasi. Ya, saya yakin ini Bapak dan Ibu sudah paham kalau yang ini ya, ini karena sebagai karakter seorang guru. Bertutur kata yang santun dan artikulatif. Nah, di sini ya ada artikulatif, artinya jelas. Setiap kata yang diucapkan itu terdengar jelas. Kemudian tentu saja berhubungan dengan pronunciation dan juga intonation kalau dengan bahasa Inggrisnya ya. Kemudian berperilaku yang disegani, berpenampilan diri yang tenang, ya, adil dan objektif, tegas, ya, memberikan tanggapan, percaya diri, kemudian sigap. Jadi sarapan dulu ya nanti sebelum syuting biar sigap, ada tenaga, kemudian antusias, ya, memberi bantuan pada siswa. Ini pasti muncul ya di pertengahan pembelajaran. Kemudian bugar, ramah, suka menolong. Tapi kalau rajin menabung ada di sini ya. Kemudian berempati kepada siswa, gitu ya. Jadi banyak sekali ya yang harus dinilai dari video pembelajaran. Salah satunya adalah itu ya, yang ada ke 18 poin. Nah, jadi nanti tipsnya ya ketika mau syuting itu tulis atau catatan secara sederhana atau singkat saja ya. Jadi harus ada setelah ini harus ini, setelah ini harus ini, setelah ini harus ini. Ya. Nah, itu yang akan dinilai dari video pembelajaran. Ingat ya, durasinya 30 menit. Tentu saja diedit dengan semenarik mungkin ya. Dan juga diberikan label pada atau transisi setiap scenes dalam video sesuai dengan rubriknya. Jadi memberi labelnya itu akan lebih bagus kalau sesuai rubrik. Jadi asesor itu nggak usah mikir lagi gitu ya, nggak usah mikir lagi. Oh iya ini
motivasi tadi ada, mengkondisikan kelas ada, tinggal diklik gitu ya. Kemudian tadi apa, memberikan pretest ada, assessment as learning ada. Jadi gampang asesor akan menilainya itu, dan tentu saja akan berpengaruh pada nilai ya Bapak dan Ibu dari video yang dibuat ya. Nah, kemudian poin H ya, rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS gitu ya. Nah ini kita tahu ya bahwa menurut taksonomi menurut Bloom's ya, itu kan ada 6 tingkatan ya, yaitu dari C1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika kata kerja operasional itu ada pada level C1, 2, dan 3, itu disebutnya lower order thinking skill. Sementara kalau ada di kategori C4, 5, dan 6 itu masuk ke higher order thinking skill. Itu menurut Bloom's ya. Nah, ada juga menurut Anderson ya, menurut beberapa expert yang lainnya gitu. Nah, silakan cek sama Bapak dan Ibu ya. Karena terkadang ada beberapa KKO ya yang menurut Bloom's ada di level tertentu, tapi menurut Anderson ada di level tertentu gitu ya. Nah, bagaimana untuk RPP untuk ujian ya? Nah, karena pada pada rubrik penilaian itu terlihatnya seperti ini ya, lihat ya. Kalau nilainya 9 dan 10 di sini sangat baik. Redaksinya begini, rumusan tujuan pembelajaran semua ya, semua mengimplementasikan HOTS literasi dan FORSI. Kalau 6, 7, 8 rumusan tujuan pembelajaran sebagian besar mengimplementasikan HOTS gitu ya, literasi dan FORSI. Artinya kalau ada misalnya pada RPP Bapak dan Ibu itu masih ada LOTS misalnya, maka secara otomatis akan mengurangi nilai gitu ya. Misalnya HOTS-nya itu ada 3, LOTS-nya ada 1. Kira-kira nilainya 9, 10 atau 6, 7, 8? HOTS-nya 3, LOTS-nya 1. 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena sebagian besar itu HOTS gitu ya. Jadi antara 6, 7, atau 8. Tapi kalau HOTS semua, pasti asesor itu akan menilainya 9 dan 10 gitu ya. Nah, jadi begini. Meskipun lower order thinking skill itu pada kenyataannya kan dibutuhkan untuk bridging. Ya. Nggak mungkin seseorang itu langsung berpikir tingkat tinggi kalau tidak diawali dengan berpikir tingkat rendah dulu. Tidak mungkin misalnya mampu membuat paragraf teks prosedur tanpa tahu dulu, menyebutkan dulu, gitu kan ya? Menyebutkan dulu misalnya apa generic structure dan lain sebagainya gitu. Jadi walaupun pada dasarnya LOTS itu penting pada praktek pembelajaran, tapi untuk keperluan ujian ya. Jadi semua yang LOTS sebaiknya dihilangkan. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini mah hanya untuk keperluan nilai ujian. Ya, karena ini yang diminta oleh Kemdikbud. Gitu. Jadi yang LOTS lebih baik itu dihilangkan dulu. Hanya tunjukkan saja aspek HOT semua. Supaya apa? Supaya nilai Bapak dan Ibu bagus. Gitu. Ya. Nah, itu untuk UKIN ya, untuk UKM PPG yang pertama yaitu UKIN. Nah, lalu yang kedua adalah uji pengetahuan atau UP. Nah, kalau UP nanti kan dilaksanakannya itu tanggal 17 dan 18 ya. Betul ya? 17 18 sebentar lagi juga. Nah, bagaimana UP itu teknisnya? Nanti kan sesudah pendaftaran biasanya kan ada
konfirmasi ya. Nanti misalnya Bapak dan Ibu akan dimasukkan ke sebuah grup WA. Grup WA-nya itu terdiri dari panitia nasional. Ya, panitia nasional dari Kemdikbud. Jadi dosen dan guru pamong itu tidak tahu sama sekali, LPTK tidak berhubungan sama sekali ketika UP. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu melaksanakan UP, LPTK mah benar-benar lagi libur gitu ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi nanti hasilnya juga Kemdikbud akan memberikan ke LPTK, tanpa memberitahu nilainya berapa gitu ya. Kemudian KKM-nya berapa? KKM ada. Nilainya berapa itu tidak dikasih tahu. Yang jelas Kemdikbud akan mengumumkan ini lulus, ini retaker gitu. Ya, kalau UPM. Nah, jadi ini persiapkan. Nah, jadwal kan sudah di-share ya. Insya Allah sampai tanggal 16 akan ada pendampingan latihan soal-soal UP oleh para dosen. 2 kali sehari. Ya. 2 kali sehari. Tentu saja itu adalah soal-soal yang diambil dari modul-modul, kemudian dari soal-soal UP sebelumnya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada soal lain yang ingin dibahas, silakan nanti kirimkan ke saya, nanti akan dibahas juga gitu ya. Setiap UP itu soalnya unpredictable, terus terang. Soal antara 2021 dengan 2022 kemarin yang kategori 1 itu sangat berbeda. Ya, kata mahasiswanya, testimoninya begitu, Bu, soalnya kok jauh di luar prediksi. Ya, kita juga tidak tahu apa-apa ya. Yang jelas kan ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu adalah soal-soal profesional dominannya, kemudian kepribadian dan juga pedagogik. Jadi yang banyaknya itu profesional. Nah, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga yang akan dibahas adalah portofolio, di mana sesuai jadwal mengisi portofolio itu besok dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Nah, teknisnya bagaimana? Biasanya ketika akan mengisi portofolio, Bapak dan Ibu akan dikasih link. Ya, jadi akan dikasih link. Nah, kemudian link itu dibuka, lalu di-input portofolionya satu persatu. Ya. Contoh. Nah, yang ini ya. Nah, jadi ini kan rubriknya ya, rubrik penilaian portofolio. Nah, nanti inputan ya, atau ya yang harus diinput oleh Bapak dan Ibu itu pasti urutannya sama. Jadi penelitian dulu gitu ya. Penelitian dan publikasi. Misal nih ya, Bapak dan Ibu pernah melakukan penelitian, kemudian membuat laporannya, kemudian diseminarkan di sekolah. Judulnya apa? Misalnya apa? Pengajaran bahasa Inggris, pengajaran reading comprehension menggunakan teknik number head together, misalnya gitu. Teknik. Nah, itu dimasukkan nanti diketik ya, jadi di-input secara manual ke dalam web ya. Nah, itu nanti para asesor akan menilai sesuai dengan rubrik ini. Ya. Nah, tentu saja nilai yang terbesar itu kalau publikasi di jurnal internasional. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya, Kaprodi PPG Pak Asep Samsudin itu pernah menginstruksikan ya, tidak hanya di kategori 2 tapi kategori 1 yang sudah lulus kemarin, yang sudah UP, banyak mahasiswa PPG yang terkendala di penelitian dan publikasi, katanya gitu ya, apalagi setelah pandemik selama 3 tahun terakhir gitu. Jadi akhirnya kami memberikan layanan gitu ya kepada seluruh mahasiswa PPG yang belum memiliki publikasi untuk mempublikasikannya di jurnal PPG IKIP Siliwangi. Biayanya gratis gitu ya. Tidak ada bayaran. Kalau jurnal-jurnal lain mungkin ada yang berbayar, ada yang gratis. Minimal itu membayar jurnal itu sekitar 350.000 untuk publish itu. Ada juga yang sampai jutaan
Ya, ada yang sampai jutaan, ada yang 2 juta, ada yang sampai puluhan juta. Kalau si jurnalnya itu misalnya terindeks Scopus misalnya ya. Nah, itu makanya banyak para dosen gitu ya yang nabung tuh bukan buat beli apa-apa, nabung itu untuk publikasi di jurnal Scopus gitu ya. Karena ada yang sampai 20 juta, 15 juta gitu ya, ada yang sampai 30 juta itu ada ya. Kan Scopus itu Q1, 2, 3, 4. Kemudian akhirnya apa? Banyak yang menulisnya itu secara kolaborasi gitu supaya biayanya itu bisa dibagi-bagi gitu, ya. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang isian penelitian dan publikasinya masih kosong ya, sebagaimana sudah dijelaskan, silakan kirim karya ilmiah ke Jurnal PPG IKIP Siliwangi. Ya, yang mana, Bu? Nah, yang ini. Sebentar. Mana? Lupa lagi. Sudah dibuka belum ya? Ini. Sudah pernah di-share kah? Nah, ini Jurnal Pendidikan Profesi atau JPP. Ini ber-ISSN. Ini template-nya tinggal download di sini ya. Ikuti formatnya. Nah, idealnya karena kita itu jurusan bahasa Inggris, jurnalnya itu berbahasa Inggris. Tapi saya mendengar dari beberapa dosen ada yang keberatan menulis dengan bahasa Inggris. Jadi bolehlah berbahasa Indonesia asal topiknya tentang pengajaran bahasa Inggris. Boleh ya. Nah, kalau kalau mengirimkan jurnal ke sini, bagaimana Bu seterusnya? Seterusnya nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan letter of acceptance atau surat keterangan naskah diterima gitu. Nah, nanti si LOA itu akan dijadikan bukti untuk diupload ke web portofolio gitu ya. Berapa nilainya Bu? Tentu saja kalau LOA mah ya tidak akan full gitu nilainya. Yang jelas ada nilainya dibanding kalau nol sama sekali gitu ya. Cuma tidak ada nilai kalau tidak ada apa-apa gitu. Lalu Bu pernah nggak ada mahasiswa yang penelitiannya itu nol? Ada ya. Misalnya yang ini kosong, benar-benar kosong, penelitian tidak ada apa-apa, nol. Ya memang berarti apa? Nilainya nol gitu. Tapi ada tapinya. Mungkin dia mau di sininya dinolkan karena dimaksimalkan di aspek yang lain. Boleh gitu ya. Kalau merasa bahwa kayaknya cukup deh di sini gitu ya. Udah saya mah karya inovasinya lumayan banyak gitu. Akhirnya saya mah ini nggak usah yang ini. Silakan gitu ini mah ya. Ini mah orang Sunda bilang mah kadedeh gitu ya. Kanya daripada misalnya Bapak dan Ibu nilainya kosong sok gitu. Karena kalau Bapak Ibu mengirim ke jurnal lain belum tentu diterima, belum tentu dapat LOA. Kan harus direview dulu, diedit dulu, ya direvisi dulu, dibaca sama reviewer baru direvisi. Udah gitu kirim lagi revisi baliknya namanya publikasi karya ilmiah kan prosesnya panjang ya. Oke, nah tadi rata-rata yang sudah ada itu adalah yang ini nih, laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Tadi itu apa ya? Bu Desra, tadi itu apa contohnya Bu Desra? Yang laporan aktualisasi bukan, Bu? Nah, itu laporan aktualisasi. Ketika apa? Tatsar, PNS. Daftar PNS, oke. Nah, itu nanti tuliskan ya di isian penelitian atau publikasinya. Setelah itu baru diupload buktinya. Ya, diupload buktinya. Nah, kalau misalnya ya Bu Desra itu nulisnya sendirian berarti nilainya itu 0,5. Tapi kalau kolaborasi berarti nanti harus dibagi.
Apakah Bu Desra itu penulis pertama atau penulis kedua? Ya, 60% dikali 0,5. Kalau penulis kedua berarti 40% dikali 0,5. Gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, melakukan refleksi diri. Melakukan refleksi diri. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen 1 semester minimal 1 kali. Ya. Melaksanakan refleksi penelitian, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini belum ada, ya, sebetulnya ini bisa dijadikan celah untuk kita buat, gitu, ya. Kan yang dinilai portofolio itu adalah 3 tahun terakhir, jadi 2019 sampai sebelum PPG, ya. Berarti semester 1, semester 2 tahun 2019. Ya, semester genap berarti ya, semester genap 2019, semester ganjil genap tahun 2020, ya, dan sampai PPG. Kalau tidak ada, berarti buat, gitu ya. Tapi jangan ribut ya, buat. Tanggalnya disesuaikan. Jangan lupa dilengkapi dengan tanda tangan dan cap dan lain sebagainya. Seolah-olah memang ini dibuat pada waktunya yang tepat, gitu ya. Kalau ada 4 refleksi berarti kan lumayan nih Bapak dan Ibu dapat 0,5 kali 4, ada 2 nilainya. Gitu, ya. Nah, kemudian ini yang ketiga, mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, ini mah berhubungan dengan pihak lain. Jadi ini mah seadanya saja, ya. Yang jelas ada jam-jamnya di sini, rata-rata kan minimal 32 jam gitu ya, berarti akan dapat nilai 1. Kalau yang pelatihannya itu sampai berhari-hari gitu ya, berarti misalnya lebih dari 960 jam akan dapat nilai 15. Ini besar sekali nilainya, ya. Paket kegiatan guru, nih ya, ada konferensi, ya, seminar, ya, tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, nasional, regional, internasional. Ada nilainya tersendiri, kalau sebagai pembicara sekian, kalau sebagai peserta, panitia atau moderator sekian nilainya. Ya. Bu, bagaimana kalau sertifikat saya itu ada 10, upload ke 10-10-nya, gitu ya. Mirip dengan yang ini tadi. Nah ya, sertifikat ini tuh ada 15, selagi masih di 3 tahun terakhir, upload semuanya. Ya, dan juga bukti-buktinya. Refleksi diri saya Bu lengkap, misalnya 3 tahun terakhir, jadi saya punya 6 kegiatan refleksi, semuanya upload plus bukti-buktinya, gitu, ya. Nah, kemudian menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan, menulis buku Kemdikbud, ya, menulis buku ber-ISBN, menulis buku belum ber-ISBN, buku teks dicetak sendiri, nah ya. LKPD di tingkat nasional, kecamatan, sekolah, dan lain sebagainya. Sampai karya terjemahan, pedoman guru, bahkan bunga rampai atau disebut juga dengan antologi, itu bisa dipakai. Ya. Nah, menurut saya ini juga sama bisa disiasati, ya. LKPD silahkan buat, minimal kan ini yang di sekolah nih ya, yang nilainya 0,5. Coba, kalau misalnya 3 tahun terakhir itu ada 6 semester, kan ada, berarti ada 6 LKPD yang bisa kita upload, gitu. Ya, kalau di tingkat sekolah. Ya, tentu saja ini harus dilengkapi ya, maksudnya mode LKPD-nya, LKPD yang lengkap, gitu ya. Dari awal sampai akhir, dari cover sampai references itu ada. Ya. Kemudian karya seni, karya teknologi, alat peraga kompleks sederhana, dan lain-lain. Nah, kalau di kebahasaan mah berarti kita masuknya ke alat peraga mungkin ya. Alat peraga, sini coba lihat. Ini karya seni. Nah, alat peraga pendidikan berarti ya ada poster, ya,
kemudian alat bantu mengajar atau teaching aids ya. Kemudian gini ada video. Nah, yang video ya. Kalau yang kemarin selama pandemik itu sering membuat video pembelajaran, silakan itu dimasukkan ke dalam portofolio. Durasinya minimal 15 menit. Jangan yang terlalu pendek. Jadi kalau yang kurang dari 15 menit, berarti tidak bisa, tambahkan durasinya. Ya. Ini juga bisa disiasati ya. Kalau misalnya Bu, saya tidak ada alat peraga ya di bagian ini saya nol, buat dari sekarang gitu ya. Lumayan nih kan kita ada 5 hari nih syuting aja misalnya selama sekian hari itu untuk membuat video pembelajaran selama 15 menit. Ya, tentu saja harus berhubungan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini sama nih, kalau misalnya karyanya kolaboratif, berarti harus dibagi-bagi nilainya untuk pengembang utama dan juga pengembang selanjutnya. Yang kelima adalah prestasi. Silakan ya, kalau yang pernah punya prestasi di bidang bahasa Inggris ya, atau di bidang lain, tapi perwakilan dari sekolah itu boleh ya. Tingkat kecamatan, ya, kemudian provinsi, nasional ataupun internasional. Perhatikan hasilnya, apakah juara 1 sampai 5 atau finalis, karena skornya juga berbeda-beda. Bu, saya prestasinya ada 5, berarti ke-5-5-nya di-upload. Ya, asal 3 tahun terakhir. Lalu selanjutnya adalah kegiatan pengabdian. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang aktif dalam kepanitiaan misalnya ya, di tingkat sekolah, kecamatan sampai internasional silakan dimasukkan. Tentu saja ini buktinya adalah sertifikat ya atau surat tugas sebagai panitia. Ya. Nah, totalnya bagaimana Bu Istri? Totalnya adalah ini. Jadi total nilai portofolio itu adalah 10. Ya, publikasi skor maksimum 4, refleksi maksimumnya 3, mencari informasi maksimumnya 3, menghasilkan karya maksimumnya 4, prestasi 1,5, pengabdian masyarakat 1,5. Jadi kalau misalnya semua unsur ini diisi lengkap, akan nilainya 10. Nah, si 10 ini akan dikonversi lagi menjadi 100. Gitu, ya. Nah, yang paling penting dari portofolio ini mah begini ya. Pertama, benar-benar 3 tahun terakhir. Lalu yang kedua, yang ditulis di isian portofolio harus sesuai dengan buktinya. Itu ya. Ada yang nakal. Yang nakal tuh begini misalnya ya, prestasi misalnya, juara 1 misalnya, speech contest di MGMP Kabupaten Bandung. Pas dicek, dibuka linknya, ternyata juara, bukan juara 1, tapi finalis. Gitu. Kan nilainya berbeda ya, antara juara 1 sampai 5 dan juga finalis. Gitu. Terus ya ada juga lah ya yang tidak mau kosong gitu ya. Jadi pernah yang PPG tahun 2021 dia memasukkan sertifikat tahun 2008 ketika dia masih kuliah. Ya. Kan itu tentu saja dicek ya antara isian dan juga buktinya. Gitu. Nah, lalu tadi ada contoh borang. Nah, contoh borang ya, salah satu teman kita ya memiliki format isian borang. Nah, gini. Ini bagus ya, borang uji kinerja LPTK. Nah, jadi ini mah format ini sebagai persiapan aja untuk mengisi portofolio gitu ya. Jadi mengumpulkan atau mengorganisir isian portofolio supaya ketika mengisi web portofolio itu tidak buka tutup buka folder ini itu capek gitu, enggak, tapi sudah ada ini semua tinggal copy paste gitu.
Bentar ya, gatel. Nah, jadi si isian ini bukan artinya borang ini yang diupload, bukan ya. Tapi ini mah hanya untuk mengorganisir isian-isian portofolio supaya nanti ketika ngisi itu tidak membuka laptop ke sana kemari ya, folder mana enggak, tapi sudah semuanya ada isinya di sini gitu ya. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi harus raise hand dulu. Oke, Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Isri. Ini ada beberapa pertanyaan sudah saya tulis karena saya suka lupa. Ya, boleh. Yang pertama itu, mohon maaf ya Bu, off-cam, sinyal maklum lagi kurang Boleh, besar. Pak, mangga. Iya. Itu yang pertama saya tanyakan, berarti kelulusan kita itu hanya ditentukan oleh UP ya Bu ya? Enggak, UKIN UP. Berarti gitu. Dikira saya sesuai penjelasan tadi Ibu, aduh kalau misalnya dari Kemendikbud kita UP-nya sudah tidak lulus, ya udah gitu. Berarti mungkin ada bantuan dari UKIN dan lain-lain atau gimana Bu? Ya, jadi kelulusan itu adalah gabungan seluruh unsur, Pak. Alhamdulillah. Ya, Kalau gabungan seluruh unsur. Tapi tetap setiap unsurnya itu ada KKM-nya gitu. Ada KKM-nya Pak, misalnya portofolio jangan kurang dari 70. Video pembelajaran, nilai video pembelajaran tidak boleh kurang dari 70. UP tidak boleh kurang dari 70. Jadi kan kalau yang retaker nih ya, suka ada keterangannya belum lulus UP atau belum lulus UKIN atau belum lulus. Nah, iya, iya. Terima kasih. Terus yang kedua, Bu, kebetulan waktu saya kuliah itu kan ya baru-baru lulus 2019, saya juga mengadakan penelitian, yaitu mohon maaf karena saya ikut kuliahnya itu di universitas terbuka ya, Bu ya, dan mengambil yang non SIPAS gitu. Jadi khusus karyawan, saya itu ngambil penelitian ada PKM dan PKP. Nah, itu mungkin bisa saja nanti dipublikasikan ke ya Bu ya, ke PJJ. Tugas Bapak kuliah dulu. Iya, saya kan lulus 2019. Oh iya, tapi sudah dipublikasikan belum? Saya rasa belum Bu. Ya. Cuman saya masuk ke itu saja, katanya linknya itu ke link UT saja gitu, tapi tanpa publikasi kalau nggak salah. Cuman pengecekan kerjaan dan lain-lain sebagainya mah mungkin para dosen sudah gitu. Tapi saya rasa publikasi belum. Ya, yang penting mah belum di PKM itu. Ya, iya. Yang penting mah belum. Ya. Ada dompet mak-maknya. Ya mah, dompet mak-maknya. Ada Saha eta? Bulia di. Oh iya, maaf Bu, baru masuk. Kayak siapa itu tiba-tiba? Ada yang ketawa-ketawa. Oke, Pak Agus. Jadi intinya mah selagi belum dipublikasikan dimanapun boleh. Misalnya Pak Agus tuh ada tugas dulu ketika kuliah, ada tugas tentang mata kuliah ini ya, sinteks misalnya, menganalisis lagu misalnya nah, selagi itu tapi misalnya belum dipublikasikan pakai aja itu gitu ya. Boleh ya. Tapi kalau sudah dipublikasikan mah nggak boleh. Ya, belum saya rasa Bu. Itu PKM itu kan pemantapan kemampuan mengajar, dan PKP itu pemantapan kemampuan keprofesian gitu Bu. Jadi itu di situ kita ya mengadakan penelitian juga. Saya kebetulan waktu itu di SMA yang di sini nih Bu, yang dekat Cibiru tuh, yang
SMA percontohan gitu. Apa sih Binakarya? Bina. Lupa. Nah, Iya. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa. Iya. Asal Pak Itu Agus, yang kedua. Pak Agus sebentar. Ya. Tapi sesuaikan dengan template yang di jurnal JPP ya. Sudah mendownload Oh Pak? iya, nanti tinggal disesuaikan saja ya Bu ya, Iya, sesuai iya, template-nya betul. gitu ya. Ya. Mm. Ya betul. Terus yang ketiga itu tadi kan Ibu bilang katanya kalau nggak salah dengar saya tentang refleksi ya Bu ya, bisa diakalin. Itu maksudnya jangan ribut, bisa diakalin. Itu maksudnya apakah refleksi yang kita kemarin-kemarin yang 4 PPL atau yang mana Bu? Bukan, refleksi ketika mengajar di sekolah Oh begitu per semester. ya. Jadi kita betul. Jadi harus semuanya ya, dari semua KD itu satu semester kita buat refleksi dan disesuaikan waktu dan tanggalnya begitu ya Bu, beserta contoh apa Bu? Ya. Ya. Terus Berarti yang kan ada yang tahun 2019, ada yang tahun 2020 kan itu ya. Ya. Penting dokumentasinya ada ya Bu ya, foto-foto kita lagi mengajar dan lain sebagainya. Betul, ya. betul. Kemudian kalau saya Bu itu di WA grup atau di ini kalau setiap lagi ini karena dokumentasi jadi suka ada dari tahun-tahun lalu juga gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terus yang waktu maksimal pembuatan itu dari segala jenisnya itu kayak kita YouTube atau apa, karena kan saya pernah bikin video pembelajaran itu di YouTube tapi waktunya kurang dari 15 menit kalau nggak salah 10 menit atau 7 menit gitu ya. Jadi berarti itu tinggal ditambah asal pas uploadnya itu sebelum diminta untuk upload itu ya Bu ya, portofolio. Sebelum diminta upload portofolio. Iya. Iya benar. Batasan. Iya kan nanti linknya yang dikasih. Iya, takutnya harus tahun-tahun yang lalu atau gimana gitu sebelum kita kan ada yang menjadi saya miskonsepsi itu begini Bu, waktu Ibu bilang jangan sampai kita lagi PPL ini gitu, maksudnya nah itu saya itu apakah harus membuatnya itu sebelum PPL atau bagaimana? Maksudnya itu ada begini Pak Agus, idealnya memang 3 tahun terakhir Pak Agus ya, jangan sebelum yang PPG gitu. Cuma pengalaman saya ya, menilai mahasiswa PPG itu ada yang portofolio itu bagus banget gitu ya. Yang saya ceritakan itu ada yang sampai video pembelajarannya ada 20, ada 30, dan kita harus tonton satu-satu. Sampai ketika dikonversi, nilai portofolio itu 100. Tuh ya, coba. Ya, ada yang 80, pokoknya banyak lah gitu. Tapi ada juga yang 1-2 yang Masya Allah ya, sulit sekali, begitu sulit ya, begitu sulit untuk menilai, bagaimana ini gitu, udah mah ini kosong, sekalinya ada yang diupload itu tidak sesuai itu. Ada yang pernah sampai portofolionya itu hanya 20 gitu ya, 21. Ada yang 17 gitu kan ya, jadi kan susah gimana gitu. Jadi akhirnya buat aja lah gitu, sok buat aja, yang penting mah ada gitu, yang penting ada isiannya gitu ya Bu ya. Iya. Sehingga kalaupun misalnya nilainya itu kurang, maka bisa kita bantu gitu. Iya. Gitu ya, bagus ya. Terus yang selanjutnya Bu, kan saya kalau nggak salah ada dengar juga dari kawan-kawan yang sudah lulus, katanya kalau kita suka membuat setting baliho atau apa gitu ya untuk keperluan sekolah atau apa, itu biasanya suka bisa dijadikan keahlian kita atau gimana di portofolio katanya kalau nggak salah. Itu apakah masuk tidak Bu? Ada nggak ya? Coba. Ada di mana ya yang itu? Katanya keahlian apa ya? Kebetulan saya kalau misalnya di sekolah suka buat kayak gitu Bu, misalnya mau PKKS gitu kan, bikin itunya katanya baliho, dibuat saya setting sendiri gitu, didesain sendiri. Bu, itu tadi terlewat Bu.
Terlewat tuh tadi di bawah. Ada tuh baliho. Ini. Oh, dia desain komunikasi visual tuh ada 3 Oh, baliho iya. poster seni. Itu mungkin itu kali. Iya, mungkin itu ya. Berarti ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Buat dikumpul-kumpul Bu. Selanjutnya saya kan kemarin juga dari PGRI ke juara ketiga Bu badminton gitu. Apa bisa dijadikan itu Bu? Iya, bisa. Iya. Dan yang terakhir untuk SK Pilkada Pemilu ya waktu itu Presiden saya juga dijadikan anggota ketua ini PKK apa lupa saya. Nanti mau minta SK dan lain sebagainya mungkin Bu. Itu bisa ya untuk pengabdian masyarakat ya Bu ya? Bisa. Iya. Terima kasih penjelasannya. Silakan bagi yang Asal lain. ada surat tugasnya ya Pak ya? Ya, siap, saya nanti minta surat tugas. Terima kasih Bu Isri atas penjelasan. Ya, silakan bagi Siapa lagi yang raise hand tadi? Banyak nih Bu. Oh, banyak. Ibu milih siapa mau Ya, duluan? Mangga. Pak Ahmad. Baik, Bismillah, mudah-mudahan bisa mewakili juga teman-teman lainnya. Izin ya teman-teman mau bertanya sama Bu Isri nih, karena memang terus saya pertama saya memang masih belum lama Bu di bidang pendidikan, jadi masih banyak belajar ya Bu ya. Jadi untuk pertanyaan saya langsung aja nih Bu. Yang pertama untuk yang UKIN, tadi ya Ibu bilang kan kita harus bikin video baru ya Bu ya. Itu yang syutingnya baru segala macam. Nah itu yang pertama mungkin terkait video ya Bu ya. Itu durasi videonya itu sama dengan yang kita PPL, tapi kan nanti diedit 30 menit atau kita bisa 60 menit terus ya biasa 60 terus diedit 30 gitu Bu ya. Iya, pokoknya mah diedit jadi 30 menit aja. Oke. Bedanya kalau waktu PPL mah kan kita mengunggahnya dua ya, yang satu yang video utuh, satu lagi yang diedit 15 menit. Iya. Nah, kalau untuk ujian mah yang langsung diedit 30. yang diupload itu hanya yang 30 menit saja. Oh, yang udah diedit ya Bu ya, istilahnya prosesnya gitu. Ya. Oke, berarti itu yang pertama untuk punya video. Ya kedua, untuk flow-nya Bu, itu waktu itu pernah Ibu bilang juga katanya kita kalau misalnya dari semua misal kita mau PBL atau PJBL berarti satu semua sintaksnya itu selesai dalam satu video tersebut Bu. Betul. Satu sintaks selesai. Kan tadi ada kan ya di rubrik penilaian ya. Iya, untuk make sure lagi Bu. Untuk make sure lagi karena tadi Ibu bilang kan kalau misalnya mau ambil yang di PPL di aksi 1 2 3 4 berarti itu kan kebetulan kita belah-belah Ibu ya. Tapi kalau ini kan berarti satu ya harus satu sintaks full ya satu itu selesai dalam satu kali take untuk videonya gitu Bu ya. Iya. Nah, terus untuk materinya itu kita yang sama atau boleh ganti Bu untuk yang untuk yang UKIN ini? Materinya. Boleh sama Pak. Bahkan RPP-nya aja boleh sama. Oh gitu ya. Boleh. Baik. Itu ya paling perbaiki lah bisa. Kan kalau ketika PPL pasti kita menemukannya pas refleksi itu ada kekurangannya sana sini. Nah itu yang kekurangan itu diperbaiki. Lalu itu bisa dijadikan sebagai RPP untuk ujian. Hanya videonya aja ya yang tidak syuting kembali. Baik, terima kasih Bu. Terus yang tadi untuk sini portofolio Bu, ini benar-benar yang benar-benar krusial bagi saya Bu, karena memang masih blank ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa berikan pencerahan buat saya. Pertama untuk jurnal itu memang benar-benar main point ya Bu ya, harus kita buat karena emang selama ini saya belum pernah buat jurnal, baru sekarang tahu ada istilahnya kayak sekarang jurnal kayak apa gitu setelah kemarin saya yang kita ngisi LK itu ada kita harus ke Google Scholar gitu ya Bu ya, kita cari ternyata jurnal kayak gini. Itu baru saya tahu gitu. Jadi terus terang yang Ibu tanya ini emang saya belum ada sama sekali Bu, sama sekali penelitian atau apa gitu. Jadi ini baru lah sebenarnya saya harus kayak kejar tayang nih untuk bisa buat upload dari 10-15. Jadi harus benar-benar ya Bu ya, harus ada gitu untuk jurnal ini gitu Bu, untuk portofolionya. Ya, kalau Bapak belum ada isian untuk publikasi di portofolio, berarti memang harus. Kalau enggak, berarti nanti Pak Ahmad nilai bagian publikasinya kosong, gitu ya.
kayak Bu Ana nih, Bu Ana katanya pernah terbit nih ketika masih kuliah karena Bu Ana baru lulus beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 atau setahun yang lalu. Nah, Bu Ana mah sudah aman, berarti Bu Ana tidak usah gitu. Karena Bu Ana pasti nanti dapat nilai dari situ. Oke, baik. Nah, Pak Ya, Ahmad bisa Pak Ahmad belum ada, berarti ya Pak Ahmad usahakan gitu. Atau gini aja deh ya, tadi kan awalnya sudah berbahasa Inggris ya si naskahnya. Bilih gitu, misalnya berbahasa Inggris mah, aduh Pak Baliut Hilak gitu ya, grammarnya tuh harus dicek dulu dan sebagainya. Bahasa Indonesia. Bagaimana kalau tandem? Tandem saja, misalnya Pak Ahmad dengan Pak Agus. Yang penting Dua. ada ya Bu ya, yang penting ada gitu Bu Tapi ya. nanti dengan konsekuensinya nilainya akan dibagi 2. Oke. Daripada tidak ada sama sekali ya. Misalnya Bu Hani tandem dengan Bu Isti gitu. Atau bisa beberapa orang gitu, Bu? Apa? Bisa beberapa orang juga, Bu? Lebih dari Iya, 2? tadi kan kolaboratif ya, penulis 1, penulis 2, atau penulis 3. Tapi jangan sampai penulis 3 lah, 2-an Iya. Nah itu untuk kan tadi lihat bobot nilainya kan penulis 1 lebih gede, lebih besar ya daripada penulis 2. Nah sekarang gini Bu, kalau sikapinnya misalnya saya berdua Pak Agus, tapi kita tetap membuat masing-masing dengan materi yang berbeda gitu. Tapi saya bantu Pak Agus juga, Pak Agus bantu saya gitu. Tapi nanti judulnya berbeda, itu gimana Bu? Bisa nggak kayak gitu? Ya udah kalau karya tulisnya berbeda mah udah aja mending masing-masing. Enggak, biar bantu. Jadi kita membuat satu skema jurnal yang istilah mungkin sama kerangkanya, cuma ada beberapa poin-poin kita ganti dengan masing-masing materi. Mungkin kayak Pak Agus kan dengan materi apa tuh kemarin pronoun ya Pak ya. Kalau mungkin saya kan dari teksnya. Nah itu apakah bisa nggak kayak gitu? Jadi otomatis kita kalau misalnya kayak gitu kan saya dapat nilai dari saya sendiri, terus saya juga dapat bantuan nilai dari Pak Agus misalnya gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Kan kita ada 2. Jadi tapi memang sih nama kita pasti dua-duanya kan muncul ya. Tapi posisinya saya pertama untuk yang jurnal saya, Pak Agus kedua. Nah, untuk jurnal Pak Agus pertama, saya yang kedua. Itu bisa nggak kayak itu, Bu? Yaitu untuk mengisi hati aja. Jadi kita akan dapat otomatis kita akan dapat nilai full kan, istilahnya kalau di ininya gitu, Bu. Iya. Bisa gitu. Yes, bisa sih sebetulnya Bapak, tapi ribet ya gitu. Maksudnya gini, kalau ada 2 berbeda, ya udah aja masing-masing. Silakan aja saling bantu di belakang layar gitu ya. Tapi ditulisnya udah satu-satu aja gitu. Karena sebetulnya kan dimintanya 1 orang 1. Cuma karena takutnya ada banyak yang kesulitan, boleh nanti saya ajukan Pak mahasiswa bahasa Inggris mau berdua gitu supaya mudah gitu. Bisa, tapi kalau mau sendiri lebih bagus gitu aja ya Pak Ahmad. Oke. Terus ini mungkin yang terakhir nih untuk yang refleksi diri Bu. Itu refleksi diri itu berupa, maaf ya karena saya juga baru refleksi diri berarti itu apakah berbentuk berfile ini nanti akan berupa tulisan atau nanti dengan video atau gimana gitu Bu untuk refleksi diri? Biasanya mah berupa laporan refleksi ya, tertulis gitu, mirip laporan lah. Ada kop sekolah, biasanya kayak gitu ya. Jadi kayak supervisi Bu ya, supervisi gitu ya. Betul. Ada supervisi ya. Oke. Karena kebetulan atau mungkin kalau di guru-guru mah ada laporan evaluasi diri mungkin ya, kayak begitu mungkin. Kalau izin menjawab Bu, kalau di guru biasanya ada supervisi, ada FHD, PKG, ada juga kalau yang PNS SKP per semester gitu. Iya, nah itu mungkin ya Pak Aldi ya. Itu bisa dipakai. Terima kasih Pak Aldi dibantu. Oke. Oh ya, satu lagi terakhir banget nih Bu, untuk penilaiannya itu kan maksimal 10. Cuma tadi saya lihat di rubriknya itu kan kalau di total ya itu ada sekitar 18 poin kalau nggak salah ya, 17-18. Itu maksudnya kita kalau misalnya nggak yang penting maksimal 10 ya. Berarti kalau nggak semua yang tadi di dalam rubrik yang di daftarnya itu kita penuhin, tapi kalau yang kita bisa menulis 10 berarti nggak perlu semuanya gitu kan Bu, yang kita untuk yang tadi rubrik penilaiannya portofolionya. Ya. Jadi nanti asesor itu yang menilai itu sudah ada formatnya di situ gitu ya. Jadi artinya kita tidak menilai secara manual, tapi untuk karya ilmiah misalnya ya. Kayak tadi misalnya jurnal internasional kan nilainya itu berapa sih? 5 ya? 4. Itu paling tinggi ya materi 4. 4. Nah, itu udah maksimal 4 gitu, tapi
asesor bisa memberi nilai kurang. Hmm. Karena ini kayaknya misalnya apa gitu, alasannya apa, bisa jadi 3,8, bisa 3,9 nah gitu. Jadi apa namanya, perhitungannya Pak Ahmad sebetulnya itu Hanya untuk- otomatis oleh sistem. Oke. Jadi kita hanya mengisi nilai per item dan yang mengkalkulasikan itu adalah komputer. Gitu. Gitu Pak Ya, Ahmad ya. ya. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad gitu, karena takutnya salah saya menjawab mengenai perhitungan nilai. Ya udah, oke. Untuk diklat latihan Bu, yang tadi pengetahuan forum ilmiah, saya kan ikut beberapa diklat ya, biar pelatihan gitu ya, yaitu 40 JP. Nah itu kan tadi ada maksimal JP-nya itu ya ada sampai berapa ratus ya, itu per kita hitungannya nanti akan diakumulasi yang kita ikuti atau memang per ini misalnya hanya 40, berarti hanya 40 aja, misalnya 40 semua Iya, nih, berarti per 40 item. aja gitu Bu. Per item Per itu kalau misalnya kegiatan Pak. kita ada 5 misalnya 5 dengan 40 JP itu ada 5 pelatihan misalnya, nilainya sama 40. Berarti 40 kali 5 jadi 200 gitu, Bu. Jadi akan Enggak, masuk ke per kegiatan. Kan nanti ada bukti sertifikatnya Pak. kalau misalnya kata Ibu kan bilang tadi upload semua, misalnya kalau ada 10, misalnya 10. Nah, misalnya dari 10 itu semuanya 40 JP. Nah, itu gimana? Apakah 10 dikali 40 atau tetap hanya 4? Karena kan maksimal 40 berarti hanya nilainya dapatnya di maksimal di 40 JP aja gitu. Nah, ini ya di sini Bu. Itu kan ada kegiatan Nah, ini jamnya. aja misalnya Pak Ahmad itu kegiatannya 32 JP, ada 5. Berarti kan nilainya itu satu kegiatannya 1 nih. Ya. Berarti ada 5. Berarti nanti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi ada 5 gitu Pak nilainya. Misalnya tadi 40 kali 5 misalnya 200 Bu. Jadi saya masuknya ke kriteria yang 200 misalnya gitu. Enggak ditambahkan dulu Pak. Jadi per kegiatan aja. Per kegiatan itu nilai kalau misalnya antara 30 sampai 80 nilainya kan 1. Udah 1. Kalau ada 10. Ada sertifikat kedua misalnya 1. 32 berarti 1. Gitu. Enggak ditambahkan dulu jam. Bukan akumulasi jam. Jadi akumulasi skornya itu. Jadi kalau ada 10 yang 40 JP, 10 berarti kali 1 berarti 10 totalnya saya dapat skornya gitu, Bu. Iya. Berarti betul. gitu ya. Oke. Baik. Gitu. Ya itu tapi aja, sekali Bu. lagi ini nanti dikonversi ya Pak ya. Enggak misalnya gini. Saya dapat nilai saya dapat 10 sertifikat nih. Satu sertifikat kan 1. Berarti ya misalnya nanti saya nilainya 10. Nah, udah aja ini doang udah nilai 10. Enggak, itu kan dikonversi lagi nilainya. Jadi semua bagian itu harus diisi gitu. Terus ada semuanya kan bisa membantu kan Bu ya. Tapi bisa membantu juga kan kalau misalnya ada yang lain yang belum atau itu bisa membantu juga kan nilainya ya Bu. Istilahnya gitu. Iya. Nah, ya udah. Mohon maaf Bu Isri. Ya. Tadi untuk sertifikat juga ada nilai maksimalnya. Maksimal itu paling berapa tadi di atas? Iya, betul ya, ada nilai maksimal ya. Enggak sampai 15 Pak Ahmad. Sertifikat itu gimana ya? 3 ya. Salah. Paling bawah Bu, paling bawah. Oh, yang itu yang rubrik terakhirnya ya? Ya, yang terakhir. Oke, coba. Enggak sampai misalnya 15 udah cukup 15 enggak gitu Pak. Ini ya. Tuh, ada skor maksimal. Oh, 3. Oke. Oh, berarti kalau ini nilai UKIN 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Iya. Ya, nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satu wajib ada atau tidak kosong. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Tuh, komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Artinya ya sebetulnya sudah terbantu dengan komponen yang lainnya gitu. Tapi ya kalau udahlah jangan mikir ini ya, pokoknya mah kalau ada isikan. Iya, itu dia. Ada sebagai ini aja Bu. Apa yang bisa kita maksimalkan dimaksimalkan gitu Bu ya. Nanti paling kita ya juga akan sering-sering konsultasi lah nantinya gitu Bu. Baik, ya itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu Isri. Mohon maaf ya pengalaman yang lainnya. Nggak apa-apa, sok aja. Iya. Bu Hani dulu, Bu Hani. Boleh Bu Isri, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang juga baru baru latsar mungkin. Yang pertama, apakah laporan aktualisasi itu benar-benar bisa kita jadikan publikasi ilmiah atau minimal bisakah kita jadikan apa sih ya namanya ya karya
penelitian ya Bu, tulisan penelitian, karena sebenarnya kita melakukan penelitian tapi laporannya itu berbentuk laporan aktualisasi yang dalam isinya itu ada juga apa sih namanya unsur-unsur yang dibutuhkan seperti LATSA yang dibutuhkan dalam kepegawaian PNS ini Bu gitu. Jadi pertanyaan saya, laporan aktualisasi itu boleh nggak dijadikan, misal kita nggak pakai publikasi ilmiah nih Bu, cuma sebatas karya penelitian yang diseminarkan misalnya. Nah, itu bisa nggak Bu masuk laporan aktualisasi? Laporan aktualisasi berupa karya Tulis yang tidak ilmiah. diseminarkan. Yang ini berarti ya nomor Iya. yang nilainya 1 ya? Iya, bisa di 0,5. sekolah tuh yang 0,5 Bu, karena sebenarnya kalau saya pribadi sih udah diseminarkan tapi hanya di depan sekolah, maksudnya di depan guru-guru aja gitu diseminarkannya gitu. Oh iya, boleh. Berarti boleh ya Bu ya, laporan aktualisasi itu ya Bu ya. Oke, Boleh. pertanyaan yang kedua, tadi kan Ibu bilang untuk bisa berupa skripsi yang belum diseminarkan. Misalnya Ibu tadi ada pertanyaan juga dari Bu Habibah sama waktu kita lagi diskusi tentang laporan LK 1.3 dan ditanya sama Pak Evrans kelanjutan tentang publikasi ilmiahnya. Nah, Bu Habibah itu sama seperti saya, kita punya skripsi tapi tahunnya tuh agak lama Bu. Misalnya kalau Bu Habibah 2017, kalau saya misalnya 2016. Itu kan datanya lama banget Bu. Nah, tapi belum pernah dipublikasikan. Nah, kalau seperti itu tetap bisa dipublikasikan atau tahunnya kelamaan nih nggak bisa publikasi atau gimana? Apa-apa, boleh. Apa-apa. Oke. Boleh. Berarti Tapi kan kalau skripsi mah Ibu berapa puluh lembar gitu kan ya. Kemudian nanti dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang hanya beberapa halaman. Oh gitu, dirangkum ulang lagi berarti. Iya. Kan ada maksimalnya Bu halamannya itu. Iya Bu Hani tadi kan diterangin 6 sampai 7 halaman. Itu yang di jurnal ya bukan? Iya, jurnal. Saya pernah Bu Hani ya mengirim karya ilmiah ke Siele namanya, jurnal Siele di Unsyah Kuala, karena itu masuknya Scopus Sinta 1. Saya udah bikin panjang-panjang, udah bukan bangsa gitu, udah berpikir banyak gitu ya, menulis sebagus mungkin, ditolak dengan tulisannya gini, too many pages. Gitu aja. Jadi mereka nggak lihat isi dulu gitu, langsung aja gitu. Kalau kebanyakan halamannya langsung di reject gitu. Nah itulah kalau mengirim ke jurnal lain itu ya. Kalau tidak di ini, nah seperti itunya. Jadi Bu Hani boleh dari skripsi dibuat karya tulis ilmiah gitu ya. Bolehlah gitu lah, pakailah ya, bolehlah asal halamannya disedikitkan gitu ya. Halamannya diminimalkan, oke Bu. Nah untuk yang jurnal itu publikasinya Bu, saya kemarin itu sempat ngotak-ngatik websitenya, tapi mungkin saya agak kurang literasi. Saya bingung Bu, itu kirimnya apakah kita harus login dulu atau kita kirim ke Bu Isri atau gimana Bu? Misalnya udah jadi Bu. Login melalui jurnal, melalui web yang tadi ya. Berarti pakai akunnya tuh gimana Bu? Maksudnya pencarian akun login ya? Gimana ya? Saya agak bingung pas mau uploadnya itu, misalnya mau upload itu gimana gitu maksudnya. Bentar. Ini ya. Nah, ini ada, lihat di sini. Register Bu di sini. Oh, oke. Nah, register dulu, udah register, nanti dapat akun, baru login. Gitu. Oke, siap. Berarti proses publikasinya itu, publikasi jurnalnya itu tetap melalui website, tidak melalui Bu Isri gitu ya Bu ya? Tapi, untuk video pembelajaran, nanti ini ya, kalau yang sudah mengirim, kasih tahu ke saya ya. Nanti saya akan mengontak Pak Asep Samsudin dan Pak Jajang Bayu Kelana supaya LOE-nya dipercepat gitu. Pak, ini mahasiswa PPG misalnya atas nama Bu Hani Mulyati sudah mengirimkan jurnal, mohon segera dikirim LOE. Baik Bu. Berarti tinggal diproses aja. Nah, untuk terakhir video pembelajaran, berarti kita bisa langsung syuting, misalnya besok nih Sabtu sudah siap semua, berarti tinggal syuting aja bisa ya Bu ya? Maksudnya tanpa perlu harus nunggu Selasa Rabu Kamis, atau memang harus dilakukan syutingnya itu di Selasa Rabu Kamis Bu? Nah, gini ya Bapak Ibu,
kalau pengalaman tahun-tahun kemarin ya, syutingnya itu di waktu yang sudah ditentukan. Oh, oke oke oke. Ya. Ada apa aplikasi time span itu apa sih coba ya? Sebentar. Stem kali ya, Bu? Apa? Time span. Stem. Ya. Aduh, mohon maaf ya. Nah, ini time span kamera aplikasi menambahkan tanda cap air waktu pada kamera secara real time. Oke, baik. Oke. Nah, nanti di video Ukinnya itu ada timestamp. Timestamp udah menunjukkan bahwa ibu di syuting pada hari yang memang ditentukan oleh Kemdikbud. Oke, baik Ibu. Itu aja sih Bu pertanyaan saya. Semoga bisa mewakili beberapa pertanyaan teman-teman. Terima kasih Bu Isri. Iya. Bu Isti tadi barusan Bu Isti ya? Bu Hani barusan. Bu Isti emang nggak? Iya Bu, terima kasih Bu Isri. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu tentang kegiatan pengabdian atau SKSK yang dimiliki. Nah, itu kan disebutkan 7 tahun terakhir dan sebelum PPG, batas waktunya gitu. Nah, tapi kan selama PPG ini pun kita tetap bertugas gitu loh Bu, sebagai guru ataupun tugas tambahan lainnya di sekolah, yang mana setiap kegiatan sekolah pun kita menerima SK-nya. Nah, apakah tidak bisa digunakan SK-SK yang ada kita miliki pada saat kita sedang menerima pendidikan PPG ini gitu Bu? Saya inginnya memang bisa Bu. Saya inginnya benar-benar semua masukin gitu ya. Tapi memang selama PPG itu tidak, karena dianggapnya yang PPG itu memang dibebas tugaskan. Gitu. Oke. Ya, kita tuh mulai PPG bulan apa lupa? Agustus Bu. Nah, berarti Juli itu masih bisa. Oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya itu tentang kompetisi dan prestasi. Nah, ini kan kalau di sekolah itu sebenarnya ada kompetisi dan prestasi itu dalam bentuk kelompok gitu Bu. Jadi bukan perorangan gitu. Jadi ada perlombaan yang diikuti kelompok gitu. Nah, kebetulan ada juaranya gitu. Nah, apakah bisa diikut sertakan juga gitu Bu? Tapi bukan perorangan. Boleh. Prestasinya berkelompok gitu. Boleh, ikut masukkan aja. Nah, di situ kan kalau untuk pembuktiannya Bu, sebenarnya kita ada surat tugas dan piala saja, tidak ada sertifikat yang atas nama ini itu nggak ada gitu Bu. Itu bisa berarti Bu? Mungkin itu dokumentasi apanya gitu Bu, buat buktinya gitu. Hanya ini ya, hanya piala. Iya betul Bu. Mana ya kalau piala? Surat tugas, terus apakah surat tugasnya nanti itu kan waktu diupload kan berarti kan surat tugasnya yang di PDF kan sama foto dokumentasi si piala itu atau gimana gitu Bu? Saya mikirnya gitu sih Bu. Iya. Terus terang kalau piala mah belum pernah ya, ini baru pertama kali. Tapi mungkin yang kebayang sama saya mah bolehlah mungkin foto pialanya ya, foto piala atau foto sedang menerima hadiahnya gitu ya Bu ya. Dan juga kegiatannya. Tapi ini juga akan saya konfirmasi lagi bagaimana kalau pembuktiannya gitu, kalau juara tapi tidak ada sertifikat, hanya berupa piala. Tapi yang kebayang baru itu ya Bu Isti ya. Nanti saya umumkan lagi. Nah, kemudian ada lagi Bu, untuk kegiatan kompetisi prestasi juga. Jadi di situ itu di bulan Juli ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan. Nah, di situ kebetulan saya itu kan ada termasuk ke dalam kepanitiaan itu.
jadi ketua pelaksananya. Nah, dan kebetulan juga pada saat perlombaan kompetisi tersebut menanglah nih Bu, jadi juara gitu kan. Tapi atas sertifikat yang ada itu atas nama sekolah. Nah, apakah saya masukkan itu sebagai kompetisi prestasi atau saya masukkan sebagai pengabdian aja gitu Bu? Sebentar, Bu. Coba diulang, Bu. Ya. Punten diulang sekali lagi aja. Ya, baik Bu. Jadi itu kan kita ada mengikuti kompetisi tingkat kecamatan. Yang menjadi juara dalam sertifikat itu tertulis nama sekolah. Saya sebagai ketua panitia pada saat pelaksanaan tersebut. Nah, yang akan saya uploadkan itu apakah termasuk ke dalam kompetisi prestasi ataukah ke dalam SK pengabdian jadinya Bu? Oke. Kalau itu kan sertifikatnya sekolah ya? Iya betul Bu. Kalau Ibu ada surat tugasnya untuk mengikuti kompetisi itu, ya udah masukkan aja pengabdian. Karena kalau misalnya Ibu masukkan sebagai prestasi, nanti sertifikatnya tidak ada nama ibunya ya. Iya betul. Nanti takutnya tidak akan diberi nilai oleh asesor. Oh baik. Ya. Ya Bu, baik. Dari saya terima kasih Bu Isri. Ya sama-sama. Bu Iim. Bu, saya izin bertanya Bu, nyambung sih pertanyaan dengan Bu Hani. Ya, ini kalau yang ini masalah sertifikat latsar itu, kan sertifikat latsar tuh sampai 600 DP itu bisa dimasukin atau tidak ya Bu ya? Tahun berapa? Asal masuk 3 tahun terakhir aja? Nggak apa-apa, boleh. Tahun ini Bu, di tahun ini. Oh baik. Terima kasih Bu. Sebelum Agustus ya? Iya, sebelum. Ya, bisa. Baik, terima kasih Bu. Pak Anton? Ya Bu, saya mau nanya masalah timestamp Bu. Ya. Untuk video UKIN itu timestampnya apakah hanya tanggal aja Bu? Apa harus pakai jamnya juga? Ada jam, ada lokasi Pak. Kalau saya melihat video-video UKIN itu ya, si timestampnya itu ada jam, ada lokasi, ada apa lagi tadi kata Bapak tuh? Ya, ada tanggal, jam sama kalau lengkap katanya sih harus pakai lokasi. Cuma apakah ada gitu yang di IKIP ini kemarin yang cuma tanggal aja misalkan gitu Bu? Nanti penilainya siapa ya Bu? Apa dari IKIP juga apa gimana? Campuran ini Pak, campuran. Iya. Jadi harus lengkap ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Izin menjawab Bu ya, buat yang teman-teman masih bingung tentang time span. Itu kalau kita rekam pakai HP kan ada di settingan itu bisa muncul waktu sama tempat. Kadang suka ada aplikasi dari Play Store juga untuk nentuin peletakan waktu sama lokasi. Tapi karena time span yang penting itu sudah ada di settingan kamera, biasanya di videonya sudah otomatis gitu. Bisa share screen nggak Pak Eldi? Saya pakai HP soal ini. Ya nanti ya, boleh nanti di forum masing-masing ya. Nanti bertanya tuh ke Pak Eldi, kayaknya Pak Eldi sudah cukup paham. Siap Bu. Bu Im bertanya, Bu Lucy. Ya Bu, mau bertanya. Nanti untuk upload video UKIN-nya itu, kan di antara 13 sampai 15 itu, apa namanya, kapannya Bu? Apakah harus di hari yang sama dengan pas syuting videonya, atau misalkan syutingnya boleh tanggal 13 tapi uploadnya nanti tanggal 15 misalkan, kan harus diedit dulu dan lain-lain sebagainya. Iya. Betul. Silakan aja syutingnya. Nanti kan ada jadwal uploadnya mah ada kan ya? Coba ya. Bentar.
di jadwal yang sudah di-share. Nah, lihat ya. Nah, briefing. Mohon maaf ya, briefing dari ini baru tersedia sekarang. Kemudian portofolio 10 sampai 15. Mungkin praktek pembelajaran 13 sampai 15. Uploadnya tanggal 13 sampai 15. Nah, berarti ya. Nah, jangan sampai terlambat ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlambat nanti maksudnya gini, jangan udah sampai tanggal 15 ternyata uploadnya itu tanggal 15 jam 11 malam. Nah, itu yang suka jadi masalah ya. Ada trouble, nanti repot sendiri. Penilaian portofolio dan video itu 16 sampai 19. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Jadi pokoknya asal jangan lewat dari tanggal 15 ya Bu. Ya, tidak apa-apa di hari yang berbeda dengan syuting videonya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya, oke. Tidak ada lagi yang bertanya ya? Saya, Pak Rifa. Ya, Pak Rifa. Ya Bu, izin bertanya, kalau untuk giliran kitanya untuk buat videonya itu kapan? Maksudnya apakah dari tanggal 12 atau dari tanggal 11-nya atau gimana Bu? Untuk mendapat jadwalnya gitu, jadwal membuat videonya. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan, Pak. Dari Kemdikbud kan sudah dikasih ya, tanggal 13, 14, 15. Betul. Nah, di situ aja Bapak syutingnya. Oh, jadi saya bebas mau tanggal dari antara tanggal 13 atau sampai 15 itu ya Bu ya? Iya. Oh, baik-baik. Saya kira maksudnya harus sesuai dengan jadwal gitu. Umpamanya saya itu harusnya di tanggal tanggal 14 gitu. Ternyata Enggak. Oh, baik. Ini jadi dikasih syutingnya itu 3 hari, 13, 14, 15. 13, 14, 15. Baik, terima kasih Bu. Dan uploadnya ya, dengan Iya. uploadnya. Berarti mungkin Siap. syutingnya 13, editingnya 14 mungkin ya. Kalau diidealkan kayak begitu ya. Siap. 13 syuting, 14 itu editing, 15 itu upload. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sudah mungkin ya? Oke, Bu Heflin, mangga Bu Heflin. Masih di mute? Oh iya, baik, Miss. Terima kasih. Miss izin bertanya, jadi saya pernah mengikuti kegiatan literasi di sekolah, Miss, sebagai salah satu guru yang menginisiasi literasi. Jika seperti itu, apakah nanti SK-nya bisa SK dan juga sertifikatnya dapat digunakan di SK pengabdian, Miss, atau di bagian yang mana bisa. ya, Miss? Asal ada surat tugasnya ya, kepanitiaan pengabdian. Pengabdian sekolah, bisa. Bu Windri? Ibu izin bertanya untuk terkait sertifikat. Saya kan untuk sertifikat itu saya pernah mengikuti MGMP, itu bukan bentuknya sertifikat Bu, tapi bentuknya surat tugas. Itu bisa nggak Bu? Surat tugas? Masuk ke poin forum ilmiah nggak Bu? Kalau surat tugas MGMP. Surat tugas itu Bu belum tentu hadir. Ibu diberi surat tugas untuk mengikuti, tapi kan belum tentu hadir. Tapi kan Bu ada capnya tuh Bu di situnya kalau sudah hadir tuh Bu. Ada apanya? Ada cap kehadirannya tuh Bu. Di mana cap kehadirannya? Di suratnya Bu, di belakang suratnya Surat ada. tugas. Kalau Di SPJ berarti ya? Iya, ya, betul. SPPD, di SPPD. Iya betul, SPPD maksudnya. Itu bisa nggak ya Bu? Sejauh ini mah Bu, untuk menunjukkan bahwa ini adalah sertifikat Bu. Ya, karena kalau untuk dosen juga ya, kalau untuk asesor, untuk BKD, itu surat tugas aja nggak bisa, karena kalau surat tugas itu belum tentu hadir gitu ya. Nah, yang hadir, yang sampai selesai itu biasanya dibuktikan dengan sertifikat. Nah, kalau yang paling bagus mah surat tugas dan sertifikatnya. Kalau surat tugas yang kepanitiaan sih
Bisa ya Bu ya yang di poin 6 tuh ya Bu ya. Ya, bisa itu. Kemudian yang kedua itu saya mau nanya mengenai pembelajaran daring, nanti penggunaan timestamp-nya gimana ya Bu? Kalau daring. Iya. Pak Eldi ada ide atau ada informasi Pak Eldi? Gimana Bu? Gimana? Kalau yang daring gimana timestamp-nya? Aplikasinya di tempat nge-share saya itu aplikasi di Play Store ada latihan handphone ya gitu. Jadi daring bisa ya pakai aplikasi Bisa kok. timestamp ya? Bisa. Nah, nanti Bu Windri ngobrol dengan Pak Eldi ya. Kalau saya menjawab takut Kalau salah. nggak salah di Zoom udah otomatis, Bu. Udah ada ya? Iya, rekam Zoom kemarin saya kalau ada di saya pengaturan. kemarin Zoom ada ininya tuh, ada timestamp-nya di Zoom. Berarti tetap pakai timestamp atau gimana gitu? Kalau Zoom pakai itu juga Bu, pakai apa rekam layar itu baru kelihatan. Kalau Zoom aja dia cuma suara aja kan yang direkam sama Zoom. Jadi pakai Zoom, pakai rekam layar juga Bu. Jadi kayak yang kemarin Ibu lakuin aja sama kok Bu. Kan itu juga bisa ada muncul juga ada di itunya. Iya. Bu Suryani mau bertanya? Enggak. Oke, Bu Hani. Ibu maaf ketinggalan. Ketinggalan satu lagi Bu. Balik lagi ke kepanitiaan Bu. Sekolah lama saya karena saya punya beberapa kepanitiaan tidak mengeluarkan SK dan tidak mau mengeluarkan surat tugas karena sudah berlalu tiga tahun yang lalu 2019-2020 awal. Jadi saya udah minta tapi kepala sekolahnya bilang akan merusak nomor surat yang ada kalau saya keluarkan di tahun 2019 gitu. Pokoknya intinya agak tidak mau mengeluarkan surat yang bentuknya ada nomornya, entah surat SK entah surat tugas. Tapi saya cari beberapa referensi itu mereka hanya menampilkan organigram yang atau misalnya kepanitiaan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, disahkan mengetahui oleh kepala sekolah dan ada lampiran fotonya juga. Nah kalau seperti itu boleh atau tidak ya Bu? Soalnya benar-benar nggak dikeluarin sama sekolahnya Bu. Kalau sekolah yang sekarang sih alhamdulillah ngeluarin, tapi kalau sekolah yang lama mereka nggak mau ngeluarin kata swasta. Gimana tuh Bu? Jadi rencananya Ibu mau membuat apa? Bukan kan di dalam, biasanya kan kita bikin proposal Bu. Nah di dalam proposal itu kan ada kepanitiaan, bab 2 kepanitiaan atau ada organigramnya yang dia buat. Jadi saya melampirkan organigram yang diketahui ditandatangani oleh kepala sekolah di bawahnya, lalu ada lampiran fotonya. Kira-kira itu masih bisa dianggap kepanitiaan nggak Bu? Karena benar-benar nggak dikasih gitu Bu. Saya juga nggak mungkin ngarang gitu untuk SK dan yang lainnya gitu. Iya. Oke, ini ya harus dikonfirmasi dulu kalau ini ya saya belum bisa menjawab ya Bu ya. Nanti saya akan tanyakan ya. Baik Bu. Berarti yang tadi itu siapa yang tentang piala? Piala itu siapa? Bu Hani juga ya? Bukan, Bu Isti. Oke. Kalau Bu Hani mah pengabdian tapi nggak ada. Terus, Bu Habibah? Iya, terima kasih. Maaf sebentar teman-teman. Begini Bu, saya kan udah 3 kali jadi narasumber untuk modul ajar KKG ke kecamatan, tapi kan nggak ada sertifikatnya, cuman surat undangan sebagai narasumber aja gitu. Gimana? Diminta Bu saya. Mereka bilang belum ada gitu. Itu yang 2 kali itu yang kemarin, nanti tanggal 13 satu kali lagi. Terus satu lagi kayak kemarin kan saya ada pelatihan itu dari BB Badan Besar Guru Penggerak Jawa Barat.
Nah, tapi kan baru kemarin selama 3 hari. Jadi sertifikatnya belum ada, tapi saya ada fotoin absennya, absen sama surat tugas. Bukan yang dihitung itu yang sebelum PPG, Bu. Jadi yang ketika PPG mah tidak dinilai karena dianggap sedang tugas untuk belajar gitu, Bu. Oke. Jadi yang untuk kemarin kegiatan guru penggerak mah berarti itu tidak bisa. Nah, kecuali untuk narasumber, Bu. Kalau narasumbernya itu nanti sebelum PPG misalnya ya. Nah, kemudian tidak ada surat keterangannya, lebih baik Ibu meminta. Lebih baik Ibu minta surat keterangan atau sertifikatnya gitu. Ya, Bu ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sayang. Ada lagi? Oke, tidak ada ya? Siap deh, kalau tidak ada mah berarti sejauh ini mah paham ya, tinggal berarti sampai dari mulai besok sampai tanggal 15 ya, berarti Bapak dan Ibu akan kerja keras mengumpulkan portofolio, kerja keras untuk syuting dan juga editing dan juga upload sampai tanggal 15 ya. Oke, selamat bekerja. Kalau misalnya ada apa-apa, silakan ya hubungi saya. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk bekerja sama dengan teman satu sama lain, karena itu sudah biasa ya. Kalau PPG itu biasa saling bantu sampai jadi bestie ya, sampai jadi keluarga gitu PPG itu, karena bersama-sama selama berbulan-bulan. Nanti bisa minta tolong ke bapak-bapak yang melek IT ya, ada Pak Agus, ada Pak Anton, ada Pak Eldi ya, ada Pak Franks dan bapak-bapak lainnya. Mungkin ibu-ibu juga sama ya, banyak yang tech savvy. Oke, untuk malam ini dicukupkan sekian ya. Nanti kalau ada briefing selanjutnya nanti saya undang kembali ya. Oke, kita foto ya untuk laporan ya, bahwa kita sudah melaksanakan briefing untuk bikin UP dan juga portofolio. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur mohon pisah. Nuhun.